Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku. Nama saya Dia Feroz Alfalak atau biasa dipanggil DHIO, Dio. NIM saya 255160107111031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu pemahaman agama dan tentang radikalisme. Nah, kebetulan ini merupakan salah satu tugas saya di mata kuliah yang adalah agama. Pertama-tama kita akan membahas pemahaman agama. Nah, pemahaman agama itu merupakan proses dalam menafsirkan, memahami, dan menjalankan nilai-nilai keagamaan di kehidupan sehari-hari. Nah, pemahaman yang benar itu ada beberapa macam, bersifat moderat atau tawasud, yang kedua toleran tasamu, dan yang ketiga seimbang tawazun, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal. Sebaliknya, pemahaman yang terlalu sempit hanya berfokus pada teks-teks agama secara literal, tanpa mempertimbangkan situasi sosial, budaya, dan nilai kemanusiaan yang lebih luas. Lanjut, kita di sini akan ngebahas radikalisme. Apa sih radikalisme itu? Jadi, radikalisme itu adalah paham atau sikap yang menginginkan perubahan besar secara cepat, mendasar, dan seringkali dengan cara ekstrim. Bahkan bisa menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam bidang agama, politik, atau sosial. Secara umum, radikalisme muncul karena ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada. Lalu seseorang atau kelompok merasa perlu mengubah sistem yang berlaku sesuai dengan keyakinannya sendiri. Lanjut, radikalisme pasti ada beberapa dampak dong. Nah, beberapa dampak ini saya cuma mengambil 8. Yang pertama ada mengancam keamanan dan stabilitas nasional. Jadi mengancam keamanan dan stabilitas nasional itu dapat menimbulkan aksi kekerasan, teror, dan kerusuhan. Yang kedua ada memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga ada menumbuhkan sikap intoleransi dan kebencian. Yang keempat ada merusak citra agama. Yang kelima ada mempengaruhi generasi muda. Yang keenam ada menghambat pembangunan nasional. Yang ketujuh ada merusak moral dan nilai sosial. Yang kedelapan itu bisa menimbulkan ketakutan di masyarakat. Lanjut, upaya menghadapi radikalisme. Jadi upaya untuk menghadapi radikalisme ini saya juga mengambil 8 poin. Yang pertama ada memperkuat pemahaman agama yang moderat dengan cara menekankan nilai toleransi, kasih sayang, dan perdamaian, bukan secara kekerasan ya guys. Yang kedua ada menanamkan nilai kebangsaan dan Pancasila. Nah, warga negara juga perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang ketiga adalah meningkatkan pendidikan dan literasi digital. Nah, meningkatkan pendidikan dan literasi digital ini baik membantu masyarakat berpikir kritis. Selain itu, literasi digital penting agar masyarakat tidak mudah percaya pada hoaks, propaganda, atau ajakan radikal di media sosial. Yang keempat, memperkuat peran keluarga dan sekolah. Yang kelima, mengoptimalkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang keenam, menegakkan hukum secara tegas. Yang ketujuh, mengembangkan dialog dan kerjasama antar umat beragama. Yang kedelapan, memberdayakan ekonomi masyarakat. Nah, memberdayakan ekonomi masyarakat ini seperti kondisi ekonomi yang sulit sering dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota. Karena itu, peningkatan kesejahteraan dapat mengurangi kerentanan terhadap ajakan radikal. Selanjutnya, dalil yang membahas tentang pemahaman agama dan tentang radikalisme ini terdapat di dalam Quran Surat Al-Baqarah 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 256. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, radikalisme itu muncul akibat pemahaman agama yang sempit, fanatisme berlebihan, dan kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Nah, untuk menghadapi radikalisme ini diperlukan pemahaman agama yang moderat, pendidikan yang latar berbasis nilai kebangsaan, serta penguatan toleransi dan persaudaraan antar kelompok beragama. Nah, dengan memperkuat keimanan yang benar, menjaga persatuan, serta menolak segala bentuk kekerasan dan kebencian, masyarakat Indonesia dapat membangun kehidupan yang harmonis, aman, dan damai sesuai dengan ajaran Islam dan nilai Pancasila. Nah, segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah kata, mohon maaf juga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.